Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Baik, kita selesai seperti biasa kelas Ma'had Pekerja pelajaran nahwu. Kita sudah masuk pembahasan pasal ke-6, yaitu al-ismu bin nadhari ila tarkibihi. Isim ditinjau dari tarkibnya. Isim ditinjau dari tarkibnya, yaitu penyusunannya. Kita sudah benahi bab ke-6 yang adalah pasal ke-6. Kita mulai sedikit. Isim ditinjau dari penyusunannya ada berapa? 2. Apa yang namanya? Jamid dan mushtaq. Jamid itu artinya beku, mushtaq terpecah. Definisinya apa jamid? Definisi jamid, isim yang tidak tersusun di selainnya. Mushtaq berarti lawan katanya. Selalu kita berikan tanbih, peringatan bahwasanya jika dibagi 2 istilah dalam nahwu maka perlawanan. Artinya jamid dalam kata mushtaq, mushtaq dalam kata jamid. Kita hafalkan salah satu definisi, insyaallah kita akan bisa memahami lawan katanya. Jamid isim yang tidak tersusun dari selainnya, berarti mushtaq tersusun dari selainnya. Jamid bagi 2. Silakan sebutkan. Zat dan masdar. Arti zat benda, masdar artinya induk. Maka diambil dari arti ini sebuah definisi. Zat adalah isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna. Kita harus datangkan kata fi'il yang semakna. Karena boleh jadi dia mempunyai fi'il akan tapi beda makna. Seperti kita gambarkan jabalun, itu gunung. Ada fi'il jabala yajbulu jibillatan, artinya sifat bawaan. Syajaratun artinya pohon. Ada fi'il akan tapi tak sama maknanya, tak semakna. Syajaru yasjuru syajaran misalnya, artinya adalah berselisih, bertengkar. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, kata Allah dalam ayat. Mereka belum dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka berselisih. Jadi beda makna. Makanya definisi zat ini adalah sangat tepat. Isim yang tidak muncul darinya fi'il isma'na. Maka masuk dalam kata ini apa? Dan masuk dalam istilah ini seperti lain, malam. Malam. Dia tidak harus benda. Ada benda itu sesuatu yang bisa dilihat. Maut, kematian, dari angin, tidak kelihatan. Tapi zat ya. Memang dari susun dari selainnya. Beda kalau masdar. Masdar dalam kata zat. Apa zat atau apa masdar? Isim yang muncul darinya fi'il yang semakna. Berarti dapat disimpulkan 2 definisi ini. Zat itu tidak ada fi'ilnya, tunggal berarti dia, tunggal, tidak pecah dan tidak dipecahkan. Zat. Kalau masdar dia tidak dipecahkan akan tapi dia pecah. Gitu. Induk dia bisa memperbanyak diri, tapi dia tidak diambil dari selainnya karena di bawah istilah jamid. Itu masdar. Berarti kesimpulannya masdar ada fi'ilnya. Jadi pembahasan kita ke depannya akan membahas masdar ini, berarti zat yang tidak ada pecahan dan juga dia diambil dari yang lain tidak ada. Ini selesai sampai di sini zat. Dan ini banyak zat ini. Seperti yang kita lihat semuanya, syajaratun, waraqatun, gunung, dedaunan, pohon, air, apalagi awan, langit dan seterusnya. Zat. Ada pemasdar, maka ini adalah isim yang ada fi'ilnya yang semakna, tentunya yang semakna. Maka yang dibahas ke bawah adalah isim masdar tersebut. Jadi pecahan yang akan kita bahas ke depannya pecahan dari masdar itu sendiri.
Jadi karena pentingnya masdar ini dibahas pecahan-pecahannya, dan kita sudah pelajari di sini halaman 31. Masdar adalah asal semua fiil dan isim mushtaq. Jadi semua asal fiil. Fiil ada 3. Fiil madhi, mudhari', amr, asalnya masdar. Dan juga isim mushtaq insyaallah kita akan masuk padanya juga berasal dari isim masdar. Maka oleh itu perlu kita mengetahui macam-macam masdar. Kita baca di sini. Macam-macam masdar. 1. Masdar yang fiilnya 3 huruf. Contohnya alima, ini fiil 3 huruf. Ada ain, lam, mim, 3 huruf. Masdarnya ilmun. Ada qara'a, alimatnya telah mengetahui. Berarti kalau masdarnya berarti pengetahuan. Itu. Berikutnya adalah qara'a. Qara'a artinya telah membaca. Sebagaimana kita sampaikan pada kajian lalu bahwasanya namanya telah bekerja, ada pekerjaan terjadi, ada pekerjaan baru bisa dikatakan telah bekerja, sedang bekerja. Jadi kita akan mengenal asal kata. Asal kata telah bekerja. Kenapa ada sebuah ungkapan telah bekerja, sedang bekerja? Berarti adanya sebuah pekerjaan. Tidak mungkin terjadi setelah bekerja, sedang bekerja, sedangkan tidak ada pekerjaan. Tidak mungkin. Tidak mungkin atau sudah terjadi. Jadi menjadilah asal pokok pekerjaan tersebut asal pokok. Seorang akan dikatakan kerja atau sedang bekerja atau ada pekerja kalau ada pekerjaan. Ya kan? Itu dia. Nah, sekarang kita akan menelusuri masdar asal kata seperti qara'a telah membaca, masdarnya qira'atan. Berarti qara'a ini asalnya qira'atan. Bukan dibalik, qira'atan asalnya qira'atan. Qara'a yang telah membaca itu asalnya qira'atan. Yang ketiga, apa yang qara'a tadi? Telah membaca, berarti qira'atan baca, membaca gitu aja. Raqada artinya tidur. Bukan. Apa raqada? Tidur, betul. Ya, raqada ya, bukan qa'ada. Raqada artinya tidur. Karena ini fi'il madhi maka telah tidur artinya. Masdarnya ruqudun, berarti asal raqada ruqudun, tidur. Coba dicermati 3 contoh ini berbeda lafaz-lafaznya dan juga berbeda tulisannya. Yang di atas kalau kita lihat film madinya sama, alima, mirip atau qara'a dengan raqada sama-sama fathah. Dan ketika membahas masdarnya, induknya beda-beda. Ya, beda-beda, tidak satu wazan, tidak satu bentuk. Ilmun, qira'atan atau qira'atun, rukunun beda. Makanya sifatnya apa? Sima'i, tidak ada kaidah. Kita baca catatan. Catatan. Tidak ada kaidah khusus dalam membuat masdar yang fiilnya 3 huruf karena ia bersifat sima'i. Sima'i adalah harus mendengar dari kalam orang Arab atau menghafalkan dari kamus. Makanya dalam kalimat al-muradifah, kosakata kata-kata yang sama maknanya disertakan di sana fiil bersama masdarnya. Fiil bersama masdarnya. Dan ini yang akan butuh hafalan kuat. Fiil yang 3 huruf ini butuh hafalan kuat karena memang tidak ada kaidahnya. Adapun fiil yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf akan masuk kita insyaallah malam ini ada kaidahnya. Begitu. Dan kita boleh memasukkan mencampur baur semua fiil ke fiil yang 4 huruf dan 3 huruf dan 4 huruf dan 5 huruf dan 6 huruf. Adapun khusus yang 3 bab ini atau 3 huruf ini tidak boleh dicampur baur. Dalam pembahasan fiil yang 3 huruf ini ada 6 bab yang kami sampaikan kemarin. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Ada lagi fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, 6 bab. Yang saya sampaikan kemarin pembahasannya butuh hafalan kuat. Karena memang tidak boleh dicampur baur. Sampai situ kemarin ya? Baik. Kita masuk ke bagian 2. Jadi kesimpulannya adalah
masdar yang fi'ilnya 3 huruf kita harus menghafalkan. Makanya kadang kalau kita menghafal kosakata kita hendak hafalkan juga masdarnya. Daraba yadribu darban, qara'a yaqra'u qira'atan, qara'a yaqra'u qira'atan. Apalagi darasa yadrusu darsan atau dirasatan gitu. Ya, paham. 2. Masdar yang fi'ilnya 4 huruf jika fi'il madhi ikut wazan af'ala, masdarnya ikut wazan if'al. 2. Jika fi'il madhinya fa'ala, masdarnya ikut wazan taf'il. 3. Jika fi'il madhinya fa'ala, masdarnya ikut wazan fa'alatun. Begitu. Kita bermasuk sini ya, belum ya? Belum ya? Oh iya. Kita tulis kita yang 3 huruf. Ada berapa wazan? Ada 6 wazan. 6 wazan. Fa'ala sama yaf'ulu. Terus yaf'alu dan yaf'ilu. Ya, berikutnya yang wazan fa'ila. Ini ada 3 juga. 2. Yaf'alu, yaf'ilu, fa'ula hanya 1. Yaf'ulu. Jadi dapat dipahami ada 6 wazan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Ada 6 wazan. Agak kurang jelas saya kalau bentar lagi ya. Kurang ya? Kita lebih rinci aja biar mudah. Pas 6 wazan. 3 huruf ada 6 wazan. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, dan fa'ula yaf'ulu. Ini saya katakan bahwasanya pembahasan yang paling sulit di 3 wazan. 3 huruf, terutama bagian bab yang ke-6 sama yang namanya ya, jadi bisa lihat di kitab. Sekarang kita akan bahas yang 4 huruf ya. Jadi 4 huruf ini ada 3 wazan. Satu namanya atau kita pakai buku karena urutan. Apa pertama? Fa'ala ya? Af'ala betul ya? Berarti af'ala. Af'ala. Ini masdarnya bilangnya if'al.
if'alun. Yang kedua apa? Fa'ala ya. Yang tadi ya. Fa'ala kewazan taf'il. Taf'ilun. Yang ketiga fa'ala. Fa'alatun. Baik, nanti wazan. Kita akan gambarkan mulai dari 4 wazan, 4 huruf, bahkan seterusnya sampai dengan 5 huruf sampai 6 huruf. Baik, ini fi'il ya. Al-fi'lu. Maksudnya ada fi'il itu hurufnya asli 3 huruf. Ada yang fi'il itu 4 huruf, ada yang 5, ada yang 6 huruf. Kita masuk ke baca kitabnya. Jadi jika fi'il madhi wal af'ala maka wazannya masdarnya kedua wazan if'al. Sudah dari sana. Jika fi'il madhinya fa'ala maka wazan taf'il. Jika fi'il madhinya fa'ala maka wazan mufa'alah. Jadi ini kita gambarkan bahwasanya pembahasan fi'il, semua fi'il maka boleh kita gabungkan. Atau kita tulis, tidak masalah kita tulis di sini yang 5 sampai 6 huruf. Ada 2 bagian di sana. Ada yang diawali alif hamzah wasat, ada yang apa namanya? Tak. Ya, satu sebelum tak apa. Ada 2 macam ya, kita tulis saja. Awalnya alif seperti is, taf'ala. Oh, ya. Ini berbeda, kita membaca ketika ini dosa pakai ketika is, taf'ala masdarnya jadi istif'al. Yang kedua bagian tak, awalnya tak. Nah, apa sih ta'allam ya? Di kitab ta'allam misalnya. Masdarnya ta'allum. Baik. Yang di atas itu istaf'ala itu ista'mal. Sini di bukunya ista'mal. Tidak masalah. Sama ya? Tidak masalah. Fi'il itu ini dia. Fi'il 3 bagian ini ada. Ada yang asli 3 huruf, ada yang asli 4 huruf, ada yang 5-6 huruf. Sebarang aja. Ya, jadi ini 3 huruf, 4 huruf, 6 dan 5 huruf. Dalam bahas masdar. Jadi 3 huruf sudah sini apa namanya masdarnya yang kita bahas tadi sima'i. Kita harus hafalkan. Nah, 4 huruf jika wazan af'ala masdarnya if'al. Jika fi'il madhinya fa'ala maka taf'il. Jika fi'il madhinya fa'ala maka mufa'alah. Maka yang kita menggambarkan bahwasanya bab ini semua ini bebas dicampur baur oleh. Jadi masdarnya akan masing-masing kembali kepada masing-masing fi'il ini. Nah, kalau di sini nggak boleh dicampur baur. Ini yang bikin sulit. Jadi pasal ini gampang, hafalkan saja ini masdar atau wazannya, insyaallah kita akan mudah. Kalau ini nggak boleh, harus sima'i di sini, harus menghafalkan karena sifatnya sima'i. Sima'iyun. Harus mendengar Arab. Seperti darasa darsan atau dirasatan. Adapun ini maka kita
boleh masukin semua fiil ke sini. Misalnya dalam contoh 3 huruf kita hafal, misalnya doroba. Doroba yang berarti ikut bahasa mana ini? Atau sini? Fathah yang tahu ini kan? Fathah. Fathah yaftahu fathan. Fathan itu masdar aslinya. Di mana kita tahu fathah? Ngafal, menghafal. Nah sekarang fathah ini kita akan bawa dia ke wazan ini. Boleh? Evan, ya betul ini. Boleh. Jadi kita tambahkan hamzah fathah dari aftaha. Maka dapat ditebak masdarnya ikut ini berarti. Iftah. Iftah. Kita cek ya. Af'ala fatah dengan fa'ala tadi ya. Ini fatah jadi hamzahnya aftaha. Kita ambil harakatnya, ada hurufnya tetap. Ambil harakatnya, ini fathah, ada hamzah. Ini sukun, af'ala, ini juga sukun. Ainnya sini fathah, ini ta'nya fathah, ini terakhir fathah. Jadi aftaha, al-wazan af'ala. Masdarnya ikut ini nanti. Di sini if'al, di sini iftah nanti. Ya, iftahun. Maka silakan semua contoh-contoh yang ada di sini, karena banyak contoh di sini, banyak contohnya 3 huruf banyak di tasrif. Silakan masukkan ke semua wazan di sini. Maka kita akan dapat menggambarkan masdarnya tergantung masing-masing kemana kita mau masukkan. Ini yang pertama. Jadi yang pertama kita harus pahami, 1, bebas dimasukkan huruf yang 3 huruf kepada 4, 5, 6 huruf. Silakan. Wazan contoh fathah dibawa ke wazan fa'ala boleh, jadi fathah. Maka wazan masdarnya ini taf'il, berarti taftih nanti. Fathah dibawa ke wazan fa'ala boleh, jadinya fathah. Masdarnya mufatahatan, begitu. Kita bawa fathah ke wazan yang 5 atau 6 huruf istaf'ala. Boleh. Kita baca dulu namanya kaidahnya di buku nomor 3. Kita lewatkan faedah nanti insyaallah kita kembali lagi. 3. Masdar yang fiilnya 5 sampai 6 huruf. 1. Jika fiil madhinya diawali hamzah wasal. Hamzah wasal ini alif. Jika dia di tengah tak kebaca, tapi di awal seperti istaf'ala kebaca ya. Kita tahu alif tidak ada harakatnya. Ini bukan alif, hamzah wasal namanya. Dia kalau di tengah dari tidak kebaca, tapi kalau di awal kebaca, itu hamzah wasal namanya. Maka masdarnya ikut wazan fi'il madhinya. Maka masdarnya ikut fi'il madhi dengan dikasrah huruf ketiga dan ditambah alif sebelum huruf terakhir. Contohnya istamala menjadi isti'mal. Istamala fi'il madhi, kasih harakat kasrah pada harakat yang ketiga. Ya. Istaf'a. Huruf ketiganya 1, 2, 3 tak yang dikasih kasrah. Ini dia, isti. Ya, isti. Nah. Sebelum terakhir dikasih alif, ini adalah terakhir. Sebelumnya kasih alif. Jadi istif'alun. Begitu. Ini yang pertama. Kita baca lagi bukunya 2. Ada lagi sana contoh istighfar menjadi istighfar. Begitu. Nomor 2, jika fi'il madhinya diawali ta, maka masdarnya ikut fi'il madhi dengan mendommah huruf sebelum huruf terakhir. Ini mudah. Contohnya ta'allama. Ta'allama awalnya ta. Awalnya ta. Semua nanti karena banyak wazan di sini, banyak wazan yang terpecah di sini. Di sini juga banyak, ada yang fa'ala, sini nanti ada. Tapi secara umum kayaknya demikian. Kalau awalnya ta, maka bilangnya sebelum huruf terakhir di dhammah. Ta'allama, mim terakhir sebelumnya lam. Ini yang di dhammah. Itu jadinya ta'allum. Mudah kaidahnya.
Nah, sekarang kita akan masih kita poin pertama, yaitu silahkan menggabungkan semua fiil ke wazan 4, 5, 6. Silahkan, jangan dibalik. Fiil di 4, 5, 6 digabungkan ke 3 huruf, nggak boleh. Karena antara mereka saja nggak boleh. Antara mereka ini tidak boleh campur baur. Tapi kalau ini antara mereka boleh dicampur baur. Boleh. Ini bawa ke sini, di sini boleh, tidak apa-apa. Ini yang 3 huruf boleh dibawa ke sini. Begitu keadaannya. Jadi sekarang tadi yang fathah ya, kita sudah ini fathah ini wazan kedua, fathah yaftahu. Maka tidak boleh dibawa ke sini, fathah yaftahu, tidak boleh, salah. Atau dibawa ke wazan ketiga, fathah yaftahu, tidak boleh, salah. Atau yang ke sini, yang keempat, fatihah yaftahu, tidak boleh enggak. Ini juga sama, fatihah yaftahu nggak boleh, fatihah yaftahu nggak boleh juga, salah nanti. Tapi silahkan contoh-contoh yang dibawa oleh masing-masing wazan ini ke semua ini, silahkan bebas. Atau semua contoh di sini bawa ke di sini tidak boleh, boleh balik tidak boleh. Namun antara contoh-contoh yang di sini boleh digabungkan, ditukar-tukar. Kalau di sini nggak boleh. Nah itu yang pertama. Sekarang fathah kita memasukkan ke wazan ini. Boleh. Istaf'ala menjadi istaf'ala. Istaf'ala 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Karena itu wazan fathah jadi ini ta. Ini paknya sini sukun, berarti kesukun paknya sini. Stafnya, taknya, a-nya fathah, ini ke fathah jadi sama fathah. Istaf'ala istaftaha. Maka pasti akan ikut wazan ini. Apa? Huruf ketiga di kasrah, sebelum huruf terakhir ditambahkan alif menjadi istiftah. Ini 3 di kasrah. Kaidahnya ya. Tambahkan alif sebelum huruf ha, berarti kan ha terakhir, maka tambah alif sebelum huruf terakhir. Istiftahun. Silakan boleh. Mau dibawa ke sini boleh. Jadi fathah menjadi tafattaha. Tafattaha. Ini agak detail saya tulis, dan saya semangat untuk menulis, bukan tulis pada kelas dewasa saja. Kelas dewasa kayak kelas pekerja ini. Di kelas santri agak sedikit malas maksudnya, karena cukup suruh hafalkan mereka, sangat mudah. Ya, santri dibuat singkat waktunya, yang penting banyak mereka belajar menghafalkan. Intinya kalau hafal di sini mudah. Tapi kalau pekerja ini ya, dewasa kita membuat apa yang membuat kita bingung, itu kita jelaskan tuntas sehingga nanti mereka bisa pahami begini asal usulnya. Sehingga kalau ingin hafalkan kesimpulannya kembali ke buku, itu aja. Itu intinya. Cuma asal usul kemana ini, kayak mana model masuknya dan seperti apa kaidahnya. Ini tafattaha bilangnya awalnya tak, maka kaidahnya kasih dhamma sebelum huruf terakhir tak di sana. Jadi tafattuhun jadinya tafattuhun. Ini kalau kita kuasai tanpa kita belajar tasrif, kalau kita kuasai kayak ada pembahasan ini sekarang ini, tarkib penyusunan cukup begitu. Makanya yang Arab nak belajar tasrif alif fa'al tidak ada nas kan cukup. Ini yang dikuasainya. Tapi masya Allah pembahasan tasrif yang panjang itu diringkas dalam 2 lembar di sini. Tapi bagi kita Indonesia, kita butuhkan belajar tasrif, sangat membantu sekali. Karena kita berbicara bukan bahasa Arab. Ini, jadi silakan digabungkan. Contoh manapun, karena di sini akan di sini banyak contoh yang dibawa oleh kata yang huruf, kata alif, urus, alif, ini banyak contoh yang dibawa dari sini, banyak sekali. Silakan digabung di sini. Ini yang pertama, kita boleh membawa fiil yang 3 huruf ke semua fiil yang 4, 5, 6. Ya. Terus berikutnya kita tidak boleh membawa contoh 3, 5, 6 ke
tiga huruf. Nah, kita boleh campur baur wazan yang 3, 4, 5 antara mereka. Yang 3 huruf nggak boleh, itu aja. Jadi agak susah ini. Karena masdarnya harus menghafal. Kalau ini 3 huruf, 4 huruf sama 5, 6 huruf ini keadaannya ada semua. Ada semua sini. Mudah insyaallah. Apakah keadaannya? Ini yang pertama. Terus kedua, kenapa kok kesana kemari gitu? Kenapa? Apa maksudnya dan apa alasannya kok boleh ini fiil di sini boleh dibawa ke sini? Apa kaidahnya? Apa fungsinya? Sangat besar fungsinya, sangat besar kaidahnya. Kita baca kaidah di sini. Faedah. Kita lagi bahas nomor 2 ya, masdar yang fiilnya 4 huruf. Faedah. Wazan af'ala atau wazan fa'ala dan fa'ala atau dan juga af'ala fungsinya menjadikan fiil lazim menjadi muta'addi. Insyaallah pembahasan lazim dan muta'addi kita sampai insyaallah setelah isim. Intinya lazim itu adalah maksudnya lazimun. Artinya adalah kalau kita pakai istilah namanya lazim tidak butuh objek. Ya, tidak butuh objek. Ya, betul tulisannya. Nama katanya adalah muta'addi. Apa artinya butuh objek. Nah, bilangnya wazan ini kita fokus dulu yang 4 huruf karena kita sedang bahas 4 huruf. Bilangnya berarti ini dia. Wazan yang ini 3 huruf ini menjadikan fi'il lazim jadi muta'addi. Contoh lazim seperti dakhala. Dakhala yadkhulu. Berarti dia masuk wazan ini. Fa'ala yadkhulu, dakhala yadkhulu. Masdarnya apa? Hafalkan dari kamus. Dukhulan. Dia masdarnya dukhulan. Dukhulan. Nah, sekarang ini namanya lazim karena dia ada bentuk objek. Artinya masuk. Masuk itu sudah saya masuk cukup. Sempurna maknanya. Beda dengan muta'addi contohnya doroba. Yang beribu berarti ikut wazan fa'ala yaf'ilu. Ini kita bawa ke sini enggak boleh. Masdarnya dorba. Terima tahu menghafal. Itu aja simpelnya. Nah, sekarang bilangnya fi'il lazim ini bisa dibawa kemana muta'addi. Ini kan sudah masuk. Kalau ini memukul, ada yang dipukul kalau di sini, ada yang dipukul. Muhammad memukul anjing. Anjing itulah objek namanya. Jadi butuh orang yang memukul, butuh yang dipukul. Kalau yang masuk tidak perlu, cukup. Muhammad masuk ke masjid, cukup ya. Lazim namanya, tidak butuh objek. Kalau muta'addi ini butuh yang dipukul, butuh yang diminum, butuh yang dimakan, butuh yang ditulis, butuh yang dibaca, itu muta'addi namanya. Nah, sekarang bilangnya pembahasan yang 3 huruf, 3 wazan dari 4 huruf ini, af'ala, fa'ala, fa'ala, bilangnya menjadikan lazim, fi'il lazim jadi muta'addi. Kita contohkan sekarang dakhala. Berarti ini kita masukkan ke wazan ini biar menjadi muta'addi. Ini hanya masuk. Tapi kalau ke wazan af'ala menjadi apa? Adkhala jadinya. Tidak lagi. Jadi mana yang berubah? Bukan masuk lagi, tapi masuk maknanya memasukkan. Nah, beda kan? Jadi ini masukkannya sekarang memasukkan. Memasukkan ini mana sekarang? Berubah sudah. Tidak lagi masuk, memasukkan. Kalau memasukkan perlu ada ini. Masukkan, saya masukkan buku ke lemari, begitu. Begitu faedahnya, Masya Allah, penting nih bahasa ini. Pertama yang 3 wazan dari 4 huruf, penting sekali. Berguna bagi kita atau berbicara, bagus. Jadi semua fi'il yang 3 huruf boleh dibawa ke sini. Ada fala, memasukkan. Itu maksudnya. Nanti kita jadi dari mana kita tahu ada fi'il lazim dan muta'addi? Kita kaitkan dengan bahasa kita. Itu bahasa kita. Misalnya kayak pergi itu lazim. Tapi kalau dibuat muta'addi, silakan pilih wazan ini.
Saya katakan kaidahnya boleh dibawa ke wazan ini. Dakhala. Ini boleh pada kaidah asalnya. Tapi dia cenderungnya kemana ini kembali lagi ke Arab. Nanti dengan baca kitab kita tahu bahwasanya ternyata dakhala ini sering masuknya ke adkhala atau ini dakhala. Sering masuknya ke satu aja ini adkhala. Jarang dakhala, jarang. Kita sering dengar adkhala, tapi boleh di sini boleh. Cuma nama orang Arab memakai yang ini begitu. Beda kayak kafara misalnya, kafara itu artinya kufur, kafara. Ini maksudnya ke sini mana ya? Akfara yukfiru atau kafara yukafir takfir atau kafara yukafir mukafara? Maksudnya ke kafara. Itu. Jadi kita akan tahu kalau kita sering baca kitab atau berinteraksi dengan bahasa Arab. Kita membaca atau mengomong, jadi kita akan tahu bahwasanya dia lebih layak, lebih ringan dipakai di kafara ini. Makanya takfir, mengafirkan artinya. Kafara ini lazim, kufur artinya. Tapi kalau ke wazan ini menjadi mutaaddi, jadi mengkafirkan. Ada yang dikafirkan, orang kafir begitu. Dia lebih ke sini dia. Boleh ke sini boleh, ke sini boleh. Tapi dia cenderung ke sering ke sini fa'ala begitu. Artinya sama kan? Kalau misalnya pakai yang di atas. Fungsinya sama. Ya. Yang tadinya cuma kufur menjadi mengkufurkan, mengkafirkan bisa. Tapi kita masuk lagi soal faedah kedua ini yang kita masuk. Yang pertama kita baca tadi wazan fa'ala af'ala. Fungsinya menjadikan fi'il lazim menjadi mutaaddi. Yang saya jawab tadi. Sekarang nomor dua. Wazan fa'ala bermakna saling untuk dua orang. Ini yang baru. Dan yang kedua. Wazan fa'ala kita garis bawahi. Fa'ala ini bilangnya khusus, maknanya saling untuk dua orang. Berarti nanti kalau lebih dua orang ada lagi lafaz bahasanya. Kalau banyak orang, saling ini seperti saling memukul, saling melihat, saling membaca, saling memasukkan, saling meminumkan. Kan bahasa kita kan ada juga seperti itu kan. Jadi itu dua orang dia. Nah kalau dua orang pakai ini dia. Namun kalau banyak orang mungkin tafa'ala di bahasanya ada di tasrif. Jadi kita bahas ini sekarang. Mana saling? Kita kasih saling. Tapi fungsi yang pertama tetap menjadikan lazim mutaaddi. Karena kalau saling pasti ada dua orang, enggak? Kita sekarang masukin contoh yang kita ambil misalnya kayak dakhala tadi kan lazim. Kita buat mutaaddi ke wazan fa'ala. Jadi dakhala. Ya. Biar enggak. Jadi contohnya agak ini kayaknya waktu enggak terasa kayaknya. Lanjut kita. Dakhala tadi masuk artinya. Ikwatan dakhala jadi fa'ala dakhala. Jadi ini ada dua faedah. Pertama menjadi lazim menjadi mutaaddi, memasukkan artinya. Tapi ketika dipilihnya wazan fa'ala menjadi mana saling memasukkan. Berarti dua orang, saya memasukkan, dia yang saya masukkan, berarti mutaaddi. Butuh yang dimasukkan siapa? Jadi tapi dua orang, dia mengandung mana khusus saling. Jadi dakhala wazan fa'ala jadi mufa'ala jadi mudakhalah. Begitu. Nah, dakhala ini masuk ke mana? Dakhala bisa. Ini jarang. Masuk sini mungkin karena saling memasukkan. Jadi saling memasukkan maknanya. Maka dari sini kita tahu perbedaan arti qatala. Qatala artinya membunuh artinya. Dengan wazan qatala. Ini artinya berperang. Qatala, berperang. Dan berperang tidak mesti mati ya kalau orang berperang. Tapi kalau qatala mesti mati orang. Karena dibunuh. Tapi kalau qatala perang tidak mesti mati orang. Karena kalau
salah satu yang mati, satu masih hidup. Karena saling membunuh. Artinya ini saling membunuh artinya. Mungkin bahasa kita perang. Perang itu apa? Saling membunuh. Pasti ada yang hidup, ada yang mati. Karena saling. Ya, betul. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah mati, yang menang tidak mati. Bahasanya adalah saling membunuh. Kita bahasakan perang, begitu. Cuman dia mengandung 2 orang saja. Makanya dalam dalam hadis mengqatala riya'an atau mengqatala hamiyan, siapa yang membunuh saudaranya karena hawa nafsu, karena nasabnya, atau karena ingin menang, maka masing-masing di neraka. Dan siapa yang membunuh saudaranya, barang siapa yang saling membunuh, maka al-qatil wal maqtul finnar, kan? Dia mengatakan yang membunuh dan yang dibunuh di neraka kedua-duanya. Begitu. Kenapa? Karena mereka saling ingin membunuh. Begitu. Al-qatil. Jadi kalau membunuh, jadi seorang yang berniat membunuh yang bisa tidak. Ini wazan fa'ala bermakna saling membunuh orang. Itu faedah yang kita sampaikan dalam wazan fa'ala sama fa'ala, karena dia penting sekali dan sering banyak keluar. Yang terakhir mungkin ya, yang muta'addi seperti daraba masuk wazan mana? Daraba itu ini fa'ala yafilu. Dia dari sana sudah muta'addi. Ketika dia masuk ke wazan ini boleh? Boleh. Daraba menjadi adraba. Wazan ini boleh menjadi maknanya daraba yudaribu tadriban. Wazan ini enggak boleh. Yang menasali daraba yudaribu mudarabah. Boleh. Jadi fungsinya ya karena sudah muta'addi dia. Kalau yang lazim itu yang tadi belum muta'addi. Kalau sudah muta'addi dari sananya ya tetap muta'addi. Begitu. Nanti ada sebaliknya, ada dalam kata ini. Yang muta'addi lazim ada di pembahasan sorok pastinya. Tapi kita cukup sampai sini soal pada ini. Insyaallah cukup. Kita tuntas masalah masdar ini. Jadi masdar yang perlu kita hafal ini yang 3 huruf. Kalau yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf ini kaidahnya hafalkan aja. Jadi kesimpulan yang dihafalkan wazan ini, wazan masdar ya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ada pembahasan dalam fi'il, kita lihat dulu. Iya, fi'il. Insyaallah nanti akan disebut juga pembahasan ini dalam fi'il juga. Fi'il tidak dari tarkibnya ada juga. Dia lebih disampaikan secara lengkap wazan sana. Sekarang kita bahas masdar sekarang. Silakan ada pertanyaan sebelum kita akhiri dalam pembahasan masdar. Bisa juga di sini pasti kebanyakan. Silakan ada yang ditanyakan. Maka dalam kosakata yang kita tulis itu, yang perlu banyak menghafal itu yang bagian 3 huruf. Adapun yang 4 huruf mudah. Ini nanti kalau kita tidak hafal wazan ini, masdar ini di sini, insyaallah kita akan aplik tasrif. Akan mudah kita hafalkan di sana. Af'ala yafilu if'alan mufilu muf'alun, maksud kata bagi nanti ad-dakhala fi dakhala. Kita, saya pribadi dulu tidak terlalu hafal di sini. Pas ujian hafal, karena memang mau ujian hafal kita, tapi lupa lagi. Kita lebih ingat itu pas belajar tasnif.
Jadi kita yang orang Indonesia butuh sekali pelajaran tasrif itu, yang sama saya dibutuhkan. Kita tidak secara langsung kita hafal masdar ini. Padahal sudah dibahas kira di isim padahal. Jadi kita ada harapan kalau memang di sini kita walaupun hanya 5 wazan kita tak begitu cermati bahasanya, tapi insya Allah bakal kita hafalkan nanti kalau kita tasrif. Jadi bahasa tasrifannya. Baik. Jadi saya gambarkan di sini seperti ini penjelasan pembahasan ini. Ada untuk penghafalan uang masdarnya akan lebih mudah lagi nanti. Bahkan secara tidak langsung kita sudah hafal masdarnya nanti di tasrif. Sekarang masuk urusan apa? Tasrif. Fala yaf Yaf'alu. Al-Af'al bab yang ketiga. Belum selesai semua ya. Iya. Empat masuk sini. Masih jauh ya. Banyak yang selesai. Iya, tidak masalah. Akan sampai. Sekarang fa'ala yaf. Bahasa pertama fa'ala yaf'ulu fa'alan kan? Mana yang asli daripada bahasa Arabnya? Fala yaf'al. Yaf'alu. Iya. Dia bab ketiga yang benar. Fa'ala yaf'alu fi'lan itu bahasa aslinya. Jadi fa'alan itu sebagai wazan aja irama biar mudah dihafalkan yang lain. Fa'ala yaf'alu bukan fa'ala yaf'alu sebenarnya, cuma untuk memudahkan kita bahwasanya di fi'il masuk kepada fa'ala yaf'alu. Asli yang harus kita hafalkan fa'ala yaf'alu fi'lan. Kayak namanya fi'lul madhi, fi'lul mudhari, bukan fa'lul madhi, ya kan? Bahasa aslinya fi'lan. Baik. Saya tanyakan. Alhamdulillah.